Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan sebuah PSU ya. Ini merek GameMag yang JP series 650 watt yang 80 plus bronze. Ini kalau di e-commerce harganya di sekitaran 600 ribuan ya ke atas ya. Karena dengan 650 watt ya tentunya bisa digunakan untuk komputer menengah lah sampai high end gitu. Oke, mungkin seperti biasa nanti Emang akan coba review boxnya ya. Apa aja di informasinya. Setelah itu kita bongkar di boxnya kita dapat apa aja. Mungkin nanti tesnya akan coba kita tes pakai yang ini ya. Yang PSU tester ini ya. PSU tester ini ya. Mungkin itu aja tes. Oke, kita lihat dulu ya di boxnya. Ini bagian depan ya. GameMag. Ini garansinya 3 tahun yang GP series. Ini semacam testimoni lah dari Mang. Kebetulan Mang menggunakan merek yang sama, cuman yang 700 watt itu umurnya cukup panjang ya. Mungkin Mang sudah pakai 5 sampai 7 tahunan lah sampai sekarang ya untuk merek ini gitu ya. Cuman yang memang yang 700 watt gitu. Oke, itu ya bagian depan. Nah, ini bagian belakang ya. Bagian belakang ini ada informasinya. Dari mulai apa namanya ini barcode, QR code gitu ya, sampai ke ini ya, semacam list powernya gitu ya. Dimana yang 650 watt ini untuk yang 5 voltnya itu bisa sampai 115 watt. Terus outputnya itu ya, yang untuk 3 volt ini ada di 15 ampere, 5 volt 18 ampere. Maaf, 3 volt ini 18 ampere, 5 volt juga sama ya. 18 ampere, yang 12 ini ada di 44 ampere. Dan selanjutnya ya, spesifikasi lainnya yang ini ya, mengenai informasi apa namanya soket atau colokan yang kita dapat ya, atau konektornya ya. Untuk yang utamanya, untuk yang genap 150 watt ini ada satu unit ya, sampai semua semua yang satu unit. Terus yang untuk ke power CPU-nya atau ke RAM-nya itu, RAM-nya itu ada di satu juga gitu ya. Cuman dia 4x4 ya. 4 tambah 4 jadi 8 pin gitu ya. Kalau yang utama tadi 20 plus 4 jadi 24 pin. Yang periferalnya itu ada 3 ya. Untuk SATA-nya yang 4 pin ya. Periferal yang 4 pin. Yang SATA-nya 5 pin. Ini ada di 5 juga untuk yang 650 watt. Dan PCI Express-nya untuk PGA ini ya. 6 plus 8 itu ada 2 pin. Nah, ini apa namanya penting ya, terutama untuk PGA-PGA yang high-end. Sekarang mintanya di 8 pin. Kecuali yang baru ya, yang RTX 4000 ke atas, itu harus pakai pin khusus gitu ya. Oke, kita buka ya. Kita dapat apa aja nih. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Kebetulan ini memang bukan yang modular ya. Non modular, jadi semua masuk ke sini ya. Tidak ada colokan di sini. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita dapat user manual ya. Dapat juga kabel power. Nah, ini harusnya kita juga dapat baut ya. Kebetulan baut sama repeat ya. Kebetulan Mang sempat buka, mungkin lupa Mang masukkan. Jadi sebenarnya kita dapat baut untuk masang ke casing dan juga dapat repeat ya. Untuk pasang kabel manajemennya. Oke, ini dia ya unitnya. Kalau lihat bahan, ya karena mereknya cukup lumayan bagus gitu ya. Ini bahannya tebal banget nih. Cuman kalau yang keluaran baru emang licinnya kesannya kayak gini. Kalau yang Mang pakai yang 700 watt, Mang beli tahun 2017, 2016 ya, saya lupa Mang lupa. Ini ada aksen kayak apa namanya kasar-kasar gitulah, jadi nggak licin kayak gini ya. Nah, secara bahan bagus. Ini 80 plus bronze ya. AC inputnya bisa rentang antara 100 sampai 240. Outputnya iya tadi ya informasinya ada 3 volt, 5 volt sampai 12 volt gitu ya. Terus untuk yang utamanya 5 voltnya itu ini 115. Terus yang 12 voltnya bisa 512 watt, yang minus 12 voltnya bisa 6 watt gitu ya. Nah, total keseluruhannya 650 watt, tapi kalau 80 plus bronze ini artinya ya di kisaran 80 sampai 85% ya. Dikalikan aja kali 650 watt ya, berarti keluarnya 450-an ya pure listriknya. Ini bagian atas seperti ini ya. Bagus. Yang ini bagian pinggirnya. Ini bagian pinggir ya. Nah, ini juga sama kayak gini. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ini ada switch ya.
tombol on off-nya. Ini jaring-jaring ya kayak sarang lebah lah gitu ya. Nanti powernya nanti masuk sini ya. Bahannya juga bagus. Nah, ini bagian bawah ya. Bagian bawah ini ada kipas yang 14 cm ya. 14 cm dan ini simbol GameMax. Ini termasuk silent fans ya, atau yang noise-nya nggak terlalu tinggi gitu ya. Itu. Nah, kita untuk kabel-kabelnya kita dapat tadi ya. Nah, ini untuk PCI Express yang PGA ya. 2 pin tambah 6 pin, ada 2 buah jadi 8 ya. Ini biasanya untuk PGA yang high end. Nah, ini maksud Mang untuk ini ya. Untuk PGA yang wattnya tinggi, high end biasanya minta 8 pin 2 buah ya. Nanti nyolok ke sini nih. Ini satu lagi ke sini. Ya. Jadi aman lah kalau untuk PGA yang sekarang gitu ya, atau PGA yang wattnya tinggi, aman bisa dipakai. Nah, selanjutnya ini yang utamanya ya. Ini yang utamanya 20+4. Terus tadi apa namanya? Untuk RAM-nya ini ya. 4 tambah 4 ini 12 volt dua-duanya. Jadi 8 gitu ya. 4 tambah 4. Lalu untuk patanya ini ya, untuk power pata nih atau periferalnya ini ada 1 2 3 ya. Ada 3 buah. Ini biasanya dipasang untuk hard disk gitu ya. Untuk CD-ROM, kalau dulu ya di PD-ROM ini pakai ini. Kalau yang tipikal dulu ya. Kalau yang sekarang sih udah pakai SATA semua ya kebanyakan ya. Nah, ini untuk SATA-nya ada 5 buah katanya. 5 soket ya. 1 2 3 4 5 ya. 5 buah. Ini untuk power SSD gitu ya. Yang SATA, terus untuk DVD yang baru, harddisk yang baru sudah pakai SATA. Itu ya yang secara soket atau konektor yang kita dapat. Oke, untuk spesifikasinya, ini ya untuk dimensinya, lebarnya itu ada di 18 cm, terus panjangnya ada di 15 cm ya, dan tingginya ini ketebalan ini ya, itu dari 8,5 cm. Terus frekuensinya ada di 50-60 Hz ya. Suhunya kalau lagi operasional ini sampai 40 watt, 40 derajat gitu ya. Derajat Celcius. Jadi nggak terlalu berisik katanya ya. Terus yang lainnya beratnya ini ada di 1,5 ya. Maaf 1,7 katanya kilo. Kalau yang untuk netonya, nah yang brutonya ini ada di 2,1 kilo ya. Kalau mungkin plus dus dan lain-lain gitu ya. Itu untuk beratnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Kita lihat power yang dikeluarkannya ya di PSU tester. Oke, kita pasang ke PSU tester ya. Nyalakan dulu. Pertama kita pasang 24 pin nih ya. Nah. Lalu kita pasang coba ini yang untuk VRAM-nya ya, untuk ke prosesor. Itu kalau keluar itu berarti belum terpasang semua ya. Kita coba nih. Nah, ini udah masuk ya yang untuk prosesor. Coba kita masukkan yang SATA ya. Lalu satu lagi yang PATA nih, ini ya. Nah, ini ya hasilnya ya. Kalau dilihat semua nyala bagus ya kondisinya. Outputnya juga lumayan bagus. Ini 12 volt atau 11,9, 12,0 ini bagus banget ya. Terus 5.1, PG-nya 300. Yang bawah juga 5 voltnya, 12 voltnya sama 3 voltnya juga bagus ya. Cukup stabil. Terus yang ini juga nih, yang untuk SATA dan lain-lain ini juga menyala dengan bagus. Gitu ya. Oke, kita coba yang 6 pinnya ya. Nah, ini dia yang 6 pin. 6 pin yang untuk ke apa namanya? Ke PCI Express atau ke PGA ini ya. Kalau tadi saya yang pasang di sini adalah untuk ke VRAM ya, untuk power ke prosesor. Bagus, stabil, ini juga stabil ya, nggak berubah-ubah gitu ya. Listriknya kecuali yang ini ya, yang bawah ini dia agak turun naik tapi nggak jauh lah gitu ya. Oke, itu saja ya mungkin untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya dengan harga ya 600-an dengan merek yang lain dan pasaran yang lain
jenis yang lain di 650 watt ini biasanya harganya cukup mahal gitu ya. Misalnya 700 sampai 800 ribu. Tapi ini udah dapat 600 ribu. Terus kalau dari pengalaman Emang, ini cukup durable-nya atau umurnya cukup panjang ya. Emang ya tadi pengalaman Emang itu bisa sampai 5 sampai 6 tahun lah Emang sudah pakai dan tidak ada masalah ya. Gonta-ganti motherboard, gonta-ganti prosesor, PGA pun aman gitu ya. Jadi saran Emang sih kalau membeli PSU untuk jangka panjang mending agak mahal sedikit ya. Agak mahal sedikit tapi umurnya panjang, kepake lama lah gitu. Itu juga Emang pakai yang 700 watt udah sampai 5 sampai 6 tahun lah. Udah berapa ganti kali prosesor, ganti motherboard juga aman. Dari Intel ke AMD juga aman gitu. Itu mungkin. Jadi kesimpulan akhirnya cukup recommended untuk dibeli ya untuk merek ini karena kualitasnya bagus. Kelistrikannya juga lumayan stabil, harganya relatif murah ya, dengan sudah dapat 650 watt. Demikian, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.